Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan pada pagi yang indah ini dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pada pagi hari ini, hari yang cukup indah. Engkau masih membukakan mata hati kami, sehingga kami dapat melihat dunia ini. Dan kami pun tidak lupa berterima kasih, bersyukur karena diberikan istirahat yang cukup pada malam hari. Dan kami pun mendapatkan tubuh yang segar dan bugar. Dan pada saat ini kami memohon penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam melakukan dan mengawali segala aktivitas kami. Engkau pun boleh berkati setiap pekerjaan dan aktivitas tersebut, serta curahkan berkat-berkat bagi kami. Kami serahkan semua hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop pada pagi yang indah ini, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Yohanes dalam surat ini mendapatkan persoalan tentang adanya ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada kala itu. Yohanes bermaksud untuk memperingatkan adanya ajaran yang salah tersebut kepada umat dan menguatkan iman jemaat-jemaatnya. Yohanes mengingatkan bahwa Tuhan telah mengasihi manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, karena kasih merupakan hal yang pertama dan yang terutama. Rasul Yohanes juga menekankan adanya peristiwa Kain dan Habel. Dari peristiwa itu, Habel mampu memberikan yang terbaik dengan kemurahan hatinya, tanpa ada paksaan. Dengan penuh sukacita, dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan, sedangkan Kain memberikan dengan bersungut-sungut. Tuhan dengan segala kekuasaannya tidak pernah mementingkan dirinya. Bahkan dengan kemurahannya pun dan rahmatnya diberikan kepada manusia. Ketaatan di dalam firman Tuhan merupakan sungguh-sungguh nyata di dalam tindakan kita. Di dalam kasih kita juga pelihara persatuan dan persaudaraan. Melalui persatuan dan persaudaraan memunculkan adanya sikap saling peduli kepada orang lain. Berarti kalau kita peduli kepada salah satu orang, berarti kita pun tidak membedakan yang lainnya. Yohanes memaksudkan bahwa bukan kasih manusia yang telah mampu membebaskan diri manusia ataupun menyelamatkan dirinya serta mendapatkan kehidupan di dunia ini terhadap manusia itu. Serta kasih bukanlah yang bisa menyebabkan kita, membuat kita selamat, tetapi kasih wujud dari keselamatan itu. Maka itu kita terus mengasihi sesama kita, karena mengasihi itu melampaui dari hal menyenangi, hal menyayangi. Hal ini juga seperti dilakukan oleh Yesus pada saat di Bukit Golgota.
yang telah menyerahkan nyawanya untuk seluruh umat manusia. Berarti Yesus telah melampaui kasih-Nya kepada manusia. Yohanes pun mengajak tentang mengasihi. Kita harus membangun kehidupan di dalam Tuhan, dan kita pun dalam hal mengasihi juga membangun relasi-relasi yang baik dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Mengasihi berarti berasal di dalam hati kita, dan dari hati yang terbuka. Artinya mengasihi adanya kemurnian dari diri manusia itu, bukan dorongan-dorongan di dalam diri kita, karena Tuhan sudah melakukannya kepada manusia. Mengasihi juga berasal dari sumbernya, yaitu Allah, yang artinya ketika kita mengasihi, kita mengenal Tuhan, seperti Kristus yang telah rela mati untuk manusia. Karena itu mengasihi menjadi tugas orang-orang Kristen. Demikian firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.